Selamat pagi, senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Meskipun tidak bisa bertatapan mata, tapi saya percaya bahwa ada sukacita Kristus yang terus menyertai kita. Di tengah-tengah segala hal yang tidak pasti dan menakutkan mungkin, kita tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan, adalah Allah yang selalu melihat waktu kita berdiri, waktu kita duduk, waktu kita berbaring ataupun berjalan. Mari kita naikkan pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Tuhan, Allah kami yang hidup. Bahwa setiap pagi Engkau boleh bangunkan kami. Dan pada saat ini kami menyapa, terima kasih Tuhan. Untuk segala kebaikan-Mu, untuk hari-hari yang baru berlalu, untuk hari yang datang. Terima kasih karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Mata-Mu selalu memperhatikan kami, memperdulikan kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami mau terima, nikmati, kamu mau terima sarapan sorgawi kami pagi ini. Inilah piring hati kami, isi penuh, buat kami kenyang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan begitu luar biasa, begitu setia mengenyangkan rohani kita setiap pagi dengan sarapan sorgawinya yang memberikan kekuatan, kesehatan, penghiburan, dan kemenangan. Mari kita naikkan pujian. Kiri kananku ada Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Amin. Di Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Oh, haleluya, Tuhan Yesus baik. Di kiri ada Tuhan, di kanan ada Tuhan. Bukan ada hantu loh. Ya, kalau ada Yesus beserta dengan kita dan kita ikutin terus, di mana Yesus ada kita juga mau kita ada, maka tidak ada hantu yang berani mendekat. Karena segala kuasa gelap sudah diinjak oleh kuasa darah Yesus. Mari, saya teringat kepada satu firman Tuhan yang berkata demikian. Markus pasal 6 ayat yang ke-50b. Ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut, kata Tuhan. Tuhan berkata kepada setiap kita pagi ini, apakah kamu takut? Tuhan tahu kamu takut. Kamu gelisah, seringkali mimpi buruk sejak ada wabah, atau mungkin gak bisa tidur. Ada ayah yang gak bisa tidur, ada ibu yang menjadi stres karena mungkin tidak bisa berdagang seperti biasa, atau mungkin kehilangan pekerjaan. Lalu engkau menjadi takut, apa yang harus saya makan besok? Bagaimana dengan hari esok? Bagaimana nanti? Firman Tuhan pagi ini, tenanglah. Perlu sekali untuk menjadi tenang.
tenanglah. Aku ini huruf besar. Artinya aku, kata Tuhan, ini aku nih, aku. Bukan yang lain. Jangan takut. Satu hari sudah menjelang malam. Murid-murid sedang berperahu, mereka ingin menyeberangi Danau Galilea. Dari bukit di mana Yesus berkhotbah, di mana ada peristiwa terjadi, 5 roti 2 ikan itu bisa kasih makan ribuan orang, dan murid-murid itu bawa masing-masing 1 keranjang sisanya. Karena ada 12 keranjang. Dan mereka akan menyeberang menuju kota Betsaida. Yesus tidak bersama dengan mereka karena Yesus berkata, biarlah kalian lebih dahulu yang menyeberang dan aku akan naik ke atas bukit untuk berdoa. Para murid-murid, mereka berangkat dengan perahu. Mereka sebagian besar adalah bekas nelayan. Oleh sebab itu mereka tidak pernah takut untuk pergi berlayar meskipun tengah malam, di malam hari. Pelajaran IPA mengatakan demikian. Kalau malam hari ada angin apa? Angin laut. Salah. Angin darat. Angin yang bertiup dari darat ke laut. Sehingga orang kalau mencari ikan justru tengah malam. Karena apa? Anginnya menolong. Jadi perahunya tidak capek-capek di dayung. Justru akan dibantu oleh angin bertiup ke tengah. Tetapi apa yang terjadi? Ketika para murid ada di tengah-tengah danau yang cukup luas. Tiba-tiba ada angin kencang bertiup. Angin kencang itu angin sakal. Angin sakal adalah angin yang bertiup berlawanan arah. Jadi perahu mereka tidak bisa maju. Zaman dulu belum ada motor untuk mesin untuk kapal. Belum ada motor kapal, itu tidak ada. Harus dengan dayung. Para murid tengah malam gelap, gulita, anginnya begitu kencang dan angin itu menghantam mereka. Boro-boro untuk bisa maju, dayung mereka pun rasanya berat luar biasa. Mereka bingung, mereka ketakutan. Karena kalau mereka tidak mendayung, mereka akan terombang-ambing di tengah-tengah laut dengan angin yang kencang. Bisa saja perahu mereka terbalik. Mana Yesus? Yang katanya melihat, yang katanya tahu waktu duduk, waktu berdiri, waktu berbaring, waktu jalan. Sekarang murid-murid di tengah danau yang luas begitu, tengah malam, gelap. Dan angin sakal bertiup dengan kencang. Di mana Yesus? Apakah Yesus tahu? Apakah Yesus lihat? Dia sedang di bukit, sedang berdoa. Tapi apa yang terjadi? Ternyata di darat di mana Yesus ada, dia melihat bahwa murid-murid sudah begitu bersusah payah untuk mendayung dan tidak dapat maju. Dan Yesus menghampiri dari darat. Yesus guru mereka. Yesus Tuhanmu dan Tuhan. Dia datang menghampiri para murid di dalam perahunya di tengah-tengah danau yang sedang bergelora. Bagaimana Yesus menghampirinya? Apakah Yesus ambil perahu lagi? Tidak. Dia berjalan di atas. Ketika para murid melihat, mereka lihat ini sosoknya seperti Yesus guru mereka. Tetapi berjalan di atas. Bukannya seperti kamu menerobos banjir. Ini danau loh, seperti laut. Ya, harus berenang. Tapi Yesus tidak berenang. Yesus berjalan di atas air. Artinya Yesus melakukan mujizat lagi. Anak-anak yang Tuhan sayang, saudara-saudaraku, keluarga-keluarga yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kamu putus asa sama seperti murid? Kamu pikir tidak ada Yesus bersama denganmu, tidak kelihatan. Seperti murid tidak melihat ada Yesus di dalam perahunya. Seperti murid berpikir Yesus tidak tahu apa yang kami alami. Dia sedang asik berdoa. Tetapi tidak. Yesus tetap melihat dimanapun engkau berada. Dan dia tidak pernah tinggal diam. Ketika engkau begitu bersusah payah untuk hidupmu saat ini.
Engkau tidak punya lagi kekuatan untuk mendayung perahu hidupmu. Yesus datang dengan mujizat. Dia datang menghampirimu dengan berjalan di atas air. Dia datang membawa mujizat dalam hidupmu. Mari. Bagaimana Yesus bisa datang menghampiri? Perhatikan baik-baik. Siapa yang berperahu tengah malam itu? Para murid. Mengapa mereka berperahu tengah malam? Mengapa tidak besok aja bersama-sama dengan Yesus? Karena Yesus memerintahkan mereka. Saya mau kata, kalau engkau hidup menurut apa yang menjadi kehendak, perintah, dan engkau adalah murid-murid Kristus, maka saya mau kata, sama ketika para murid mengalami mujizat, ketika mereka tidak punya kekuatan, ketika mereka begitu putus asa, maka Yesus akan datang kepada murid yang melakukan dan dia membuat mujizat. Yesus hadir dalam hidup. Dia hadir waktu engkau putus asa. Dia hadir waktu saya putus asa. Tuhan hadir. Saya ingat waktu usia saya 15 tahun. Ibu saya sakit kanker dan dokter bilang tidak ada pertolongan. Saya pikir Yesus tidak menolong. Yesus tidak tahu apa yang saya alami. Saya begitu putus asa. Setiap hari saya melihat ibu saya, mami saya kesakitan di bagian perut. Dokter sudah katakan tidak ada harapan. Tapi satu malam saya mendengar ibu saya berdoa untuk mengucap syukur. Aku mau serahkan hidupku kepada. Kalau Tuhan mau sembuhkan aku mengucap. Kalau Tuhan mau panggil aku tetap mengucap syukur. Di situ saya menangis. Saya lihat ibu saya sakit luar biasa dan tidak ada harapan untuk hidup. Tetapi dia tetap percaya bahwa Yesus hadir dalam hidupnya. Oleh sebab itu dia mengucap syukur. Lalu saya diam-diam saya berdoa. Bilang, Tuhan ampuni saya. Jangan ambil mami saya. Tolong. Dan apa yang terjadi? Seminggu setelah itu, ibu saya makin sehat, makin sehat, makin sehat. Waktu itu usianya 48 tahun. Kemudian 3 bulan kemudian, dokter menyatakan dia sembuh total, tidak ada sakit apa-apa. Padahal sejak doa itu, ibu saya tidak pernah minum obat lagi karena kami tidak punya uang untuk beli obat. Tidak punya uang untuk pergi ke dokter. Dan ibu saya, Tuhan berikan usia yang panjang. Di usia 74 tahun, baru Tuhan panggil. 26 tahun setelah dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan hadir. Ketika dunia tidak bisa menolong, kita tidak boleh putus asa. Karena kita adalah orang-orang yang percaya. Kita memiliki Kristus sebagai Tuhan. Mari, izinkan dia datang menghampiri. Izinkan dia melakukan mujizat. Jadi muridnya. Lakukan perintahnya. Kita akan naikkan satu pujian. El Shaddai, tak usah kita. Allah beserta. Lagu ini seringkali mami saya nyanyikan. Kalau dia berdoa untuk seseorang, dia akan nyanyikan lagu ini. Menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Amin. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas, yang memberkatiku. El Shaddai,
Bagi dia tidak ada putus asa. Bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup melakukan apa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Dia sanggup menolongmu. Ketika manusia berkata aku tidak dapat menolongmu, ketika dokter katakan tidak ada kesembuhan, dia dapat melakukannya. Amin. Amin, Yesus Tuhan. El Shaddai, El Shaddai. Mari kita tundukkan kepala, kita naikkan pujian. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai. Terima kasih Allahku, Allah yang El Shaddai, Allah yang sanggup melakukan lebih dari apa yang kami pikirkan. Kami mengucap syukur karena di dalam keputusasaan kami, Engkau hadir dan Engkau melakukan mujizat. Sebab itu kami tidak mau berputus asa lagi. Kami mau menjadi murid-Mu. Kami mau menjadi murid yang dengar-dengaran, yang melakukan kehendak-Mu. Karena Allah yang kami sembah Yesus Tuhan, Allah yang selalu melihat, Allah yang tahu ketika kami mengalami keputusasaan, ketika kami sudah tidak sanggup lagi melakukan apapun, ketika tidak ada pertolongan lagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa agar sekolah-sekolah dapat dibuka dengan normal lagi, dan kami mau bersekolah. Kami berdoa ada perlindungan khusus daripada-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Beri hikmat Tuhan bagi Menteri Pendidikan kami, bagi Presiden kami, bagi Tuhan para pemimpin-pemimpin di negeri ini. Mari Tuhan Yesus, Engkau berikan hikmat, agar hikmat-Mu sendiri yang boleh mengatur negeri ini. Kami rindu Tuhan, di masa-masa kesulitan ini, di masa wabah ini, iman kami makin mengerti, makin meningkat. Karena Allah yang kami sembah Allah yang luar biasa. Dan kami ingin mengalami mujizat demi mujizat ketika dunia tidak memberikan harapan apapun. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami tidak sanggup lagi. Tetapi kami mengucap syukur karena Engkau datang. Engkau datang melakukan mujizat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus baik. Jangan putus asa. Ada Tuhan sedang datang menghampiri. Tetap percaya, jangan bimbang. Sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Kuat semangat.